sahabat Mido, kembali lagi di podcast Baco Bece Mabicara. Podcast santai namun penuh makna dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare. Dan hari ini kita akan membahas seputar seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Dan hari ini telah hadir di tengah-tengah kami narasumber dengan wajah baru di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare, Bapak Basra Bakri. Selamat datang Bapak di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga betah ya Pak dan nyaman di Kanin Parepare ini. Insya Allah. Insya Allah. Dan sebelum kita membahas lebih jauh terkait masalah seksi Intel Dakim, kita mulai mengenal track record perjalanan karir Pak Basra. Penempatan pertama di Kanim kelas 1 TPI Kendari pada tahun 2006, betul ya Pak? Izin dikoreksi kalau ada kesalahan. Iya, betul. Dilanjutkan Kanim kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai tahun 2013. Iya, benar. Kanim kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta di tahun 2015 dan mendapatkan wewenang sebagai Kepala Subseksi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Kupang Iya, benar. di tahun 2019. Kemudian menjadi Kasubsi Intelijen Keimigrasian di Kanim kelas 1 non-TPI Serang pada tahun 2020. Dilanjutkan Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kanim kelas 1 TPI Ternate tahun 2024 dan masih menjabat sebagai Kasubsi Intelijen Keimigrasian di tahun 2025 ya Bapak? Iya. Kemudian saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada tahun 2026 di Kanim kelas 2 TPI Parepare. Dan Bapak pernah mengikuti pelatihan teknis, pendidikan khusus keimigrasian angkatan pertama di BPSDM Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2012. Pelatihan teknis Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lemdiklat Polri Megamendung tahun 2017 dan pelatihan teknis Diklat Investigasi Intelijen di Lembaga Pendidikan Polri Pusat Penyidikan Intelijen tahun 2024. Dan Bapak Basra juga pernah mendapatkan penghargaan ya, Satya Lancana Karya Satya tahun 2019. Kita beri aplaus dulu kepada Bapak Basra, luar biasa sekali track record dan perjalanan karirnya sampai di hari ini, di tahap ini. Dan sahabat Mido, di balik track recordnya Bapak, karirnya sepanjang ini tentunya ada dukungan keluarga di balik itu semua. Nah, bagaimana bentuk dukungan dari keluarga terhadap perjalanan Bapak sampai hari ini? Mungkin bisa diceritakan, izin Bapak. Aduh. Ya, dalam perjalanan karir saya ya tidak lepas dari dukungan orang tua dan istri dan anak-anak saya. Mungkin perjalanan karir saya sering meninggalkan mereka semua, ya seperti itu. Baik, itu tadi tentang masalah keluarga ya Pak. Memang sahabat Mido, kalau kita bahas masalah keluarga itu intim sekali di hati, sangat-sangat menyentuh, terutama kalau sepak terjangnya jauh ya Pak. Kita lanjut kalau begitu di pertanyaan terkait visi misi untuk seksi Intel Dakim ke depannya. Apa rencana Bapak atau harapan Bapak untuk seksi Intel Dakim? Terutama saat ini kan Bapak sudah selama 1 minggu ya, Ya, menjabat sebagai Kasih Intel Dakim. Izin Bapak. Visi misi saya sebagai Kepala Seksi Intel Dakim di Kantor Imigrasi Parepare, saya akan memperbanyak pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Parepare. Dan juga berhubung saya orang baru di sini, mungkin saya akan berkoordinasi dengan Forkopinda di wilayah kerja Kantor Imigrasi Parepare, dan
semoga saya juga di tahun 2026 ini bisa mencapai target kinerja yang diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan semoga bisa melebihi target kinerja di tahun sebelumnya. Oke, siap. Dan Bapak mungkin di sini kan masih baru nih. Bagaimana sih cara Bapak untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru, terutama dengan karakter anggotanya yang berbeda-beda, beda lokasi, beda karakter, beda-beda orang-orangnya. Jadi, bagaimana cara Bapak sebagai pimpinan? Kalau untuk beradaptasi, berhubung saya ini sudah berapa kali pindah dan semuanya juga hampir semua penempatan itu di seksinya Intel Dakim, uh, kebetulan saya juga gampang bergaul lah sama anggota saya. Kebetulan juga saya juga orang sini, jadi mungkin kultur saya tidak kena kultur shock juga enggak. Jadi saya juga memang asli orang Parepare, jadi gampang lah membaur. Oh, jadi Bapak sebelumnya memang besar dan tumbuh dan besar di Parepare ya? Saya lahir di Parepare, Iya. cuman di usia 3 tahun saya orang tua saya merantau ke Kendari. Oh, oke. Jadi saya sekarang ke sini ya pulang kampung bernostalgia kembali di kampung Nostalgia halaman. kembali ya. Mungkin masih ada sedikit sisa ingatan Masih ada. di umur 3 tahun itu. Masih ada. Oh, dan banyak perbedaan ya Pak di kota Parepare ini? Iya, banyak. Banyak perbedaan, banyak perubahan. Iya. Izin Bapak, sebelum menjabat sebagai Kepala Seksi Intel Dakim, apakah Bapak pernah berkunjung ke Parepare? Terakhir saya ke Parepare tahun 2022. Kebetulan masih banyak keluarga, silaturahmi di saat Lebaran. Jadi setahun atau 2 tahun sekali saya biasa kesini ke Parepare. Berarti sudah tidak asing ya Tidak asing. dengan Parepare. Baik, kalau begitu, tapi kan pertama kali ke Kanim Parepare. First impression Bapak terhadap teman-teman di Intel Dakim, Pak? Wah, sangat luar biasa lah anggota di Intel Dakim sama rekan-rekan di kantor imigrasi Parepare. Oh, begitu ya, Pak. Dan saya lihat di sini sepak terjangnya Bapak di bidang intelijen sangat lama di bidang itu, bergelut di bidang intelijen. Dan pasti banyak pengalaman-pengalaman unik yang mungkin Bapak bisa ceritakan, pengalaman yang berkesan terkait intelijen selama menjabat. Izin Bapak. Pengalaman paling berkesan selama saya berdinas itu di Maluku Utara. Karena Maluku Utara ini kan wilayahnya kebanyakan wilayah laut. Jadi sangat menantang di saat melakukan pengawasan keimigrasian. Jadi kalau kami pengawasan dari satu pulau ke pulau lain itu harus menggunakan speed atau menggunakan kapal laut. Dan di saat cuaca yang tidak bersahabat, ya itu yang bikin menantang. Oh, jadi tantangannya lebih ke experience dan feeling ya, Pak. Iya. Di situ beratnya karena jarak ya, harus Iya. naik kapal dan nggak mau Jiki, Pak. Ya, mabok, minum Antimo 2 biji, Dinikmati saja. dinikmati. Baik. Nah, di sini saya mungkin ingin mewakili anak-anak muda Gen Z nih, Pak. Pandangannya tentang intelijen. Wah, intelijen ini keren sekali sih, Pak. Undercover lah ceritanya. Nah, di realita lapangan sebenarnya memang seperti itu sih, Pak. Memang sekeren itu. Atau tidak seperti yang dibayangkan orang-orang di luar sana. Izin Bapak. Untuk di intelijen, khususnya intelijen keimigrasian, di lapangan itu sangat menantang. Kalau menurut saya selama saya ada di berkecimpung di dunia intelijen dan penindakan itu sangat menantang lah. Nah itu kebetulan saya juga suka di dunia itu, makanya itu passion saya. Makanya saya alhamdulillah selama bertugas selalunya dapatnya itu mungkin itu sudah jadi passion saya.
Oke, jadi memang bidang yang Bapak sukai. Ya. Jadi menikmatilah ceritanya. Iya. Kebetulan saya hobi jalan-jalan. Oh, Jadi siap-siap. jalan-jalan kan intelijen, pakaian bebas. Jadi saya Iya. hobi jalan-jalan. Ya, jadi saya sangat menikmati. Kebetulan saya juga suka jalan-jalan, Iya. Pak. Mungkin bisa ikut ini kalau ada clearance. Iya boleh. Ke kapal. Cek-cek kapal, Iya. jalan-jalan, cari pengalaman. Iya. Boleh Saya lah. juga orangnya suka melihat hal-hal yang baru sih, Pak. Iya. Jadi suka tantangan juga. Iya. Mungkin bisa ikut, Pak. Boleh. Siap. Jadi begitu ya tadi, Pak. Dan mungkin bisa diberikan sedikit sepatah dua kata untuk sahabat Mido di luar sana. Izin Bapak. Deteksi dini demi menjaga NKRI. Mantap. Tepuk tangan dulu teman-teman yang ada di rumah. Dan terima kasih Bapak sudah berbagi cerita dan pengalaman yang mungkin bisa menginspirasi sahabat Mido di luar sana dan bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Makasih Bapak. Terima kasih. Baik sahabat Mido, tadi sudah dibahas mengenai jenjang karir Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terkait visi misi dan harapan untuk Inteldakim ke depannya, kesan dan pesan Pak Basra selama di Parepare ini dan berbagi pengalaman dan cerita unik terkait Inteldakim. Sampai di sini podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.